Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Nah, di video kali ini saya akan bahas dua project DeFi yang buat kaget ya, terutama saya sih yang kaget ya, yang sudah berkecimpung di dunia DeFi ya, seperti PancakeSwap dan yang lainnya ya. Nah, dua DeFi ini memberikan APR yang lumayan tinggi ya, atau besar. Kita simak aja videonya seperti apa. Jadi sebelum lanjut minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat terutama bagi kalian yang baru belajar dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama saya bakal bahas Jaguar Swap ya. Jadi ada dua DeFi, yaitu yang pertama DeFi itu yang decentralized finance ya. Jadi kayak PancakeSwap, AppSwap, BakerySwap itu namanya DeFi. Jadi dua DeFi ini, yang pertama saya bakal bahas Jaguar Swap dan yang kedua saya bakal bahas Panther Swap. Jadi ini simbolnya sama-sama kucing ya, kucing besar ya. Nah yang pertama itu Jaguar Swap. Jadi Jaguar Swap sendiri merupakan DeFi yang berbasis Binance Smart Chain. Binance Smart Chain. Dan perbedaan antara DeFi lain yaitu di Jaguar Swap kita connect-nya itu melalui link affiliate ya, atau link referral ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita connect biasa seperti copy alamat URL terus kita paste di dApp, itu kita belum bisa connect ya. Saya kurang begitu ngerti sih. Kalau saya pertama caranya seperti itu. Jadi saya connect melalui link referral. Jadi saya sendiri sudah join. Saya retest ya, bukan invest. Jadi saya retest seperti apa sih progresnya ke depannya untuk Jaguar Swap sendiri. Jadi dia berbasis Binance Smart Chain ya. Jadi dia berada di jaringan Binance Smart Chain. Nah, untuk loginnya saya sudah info ya. Jadi berbeda dari DeFi lainnya. Jadi dia harus connect melalui link referral ya. Kita copy link referralnya, baru kita bisa connect dan kelihatan semua detailnya si Jaguar Swap ya. Dan yang kedua, Jaguar Swap itu bisa memberikan bunga APR ya. APR itu hitungan bunga tahunan. Jadi untuk sementara saat ini itu bunga APR-nya sudah menurun ya. Dari sebelumnya saat saya join itu sekitar 30 ribuan lebih ya. Jadi sekarang hanya di 8.519%. Terus total liquidity yang sudah join atau total value liquidity itu total value lock itu total value locknya sendiri itu sudah sekitar 34.681.568 ya. Itu kalau dibandingin dengan DeFi lain yang sudah lama, ini termasuk lumayan besar ya. Dan market capnya sendiri itu 5.413.052 US dollar. Itu juga lumayan tinggi ya kalau dibandingin market DeFi lainnya. Terus dan yang unik sendiri di information and rules itu dia ada namanya liquidity will not be withdrawn. Jadi saat kalian sudah masuk ke liquidity dan invest LP token kalian, maka semua uang yang kalian invest di sini tidak bakal bisa kalian ambil lagi, atau unstake liquidity pool itu sudah tidak bisa ya. Saya kemarin sudah sempat mencobanya, jadi memang benar-benar tidak bisa ya di unstake ya. Kita cuma bisa unstake dari farm, tapi untuk token liquidity itu sama sekali kita tidak bisa unstake. Jadi untuk add liquidity sendiri itu caranya hampir sama ya, sama yang lainnya ya. Cuma yang pembedanya di sini kita harus add liquidity-nya itu di PancakeSwap. Jadi kita beli token Jaguar di PancakeSwap itu melalui di sini, nanti bakal nyambung ke PancakeSwap ya. Terus untuk swap token atau trade sendiri itu nanti melalui poolnya PancakeSwap. Jadi perbedaannya itu ya sama yang lainnya. Itu mungkin hampir mirip ya, kalau pool connection itu kayak BeFi ya.
saya juga kurang begitu mengerti. Jadi hampir mirip BeFi. Jadi BeFi itu seperti itu ya. Jadi kita connect melalui BeFi, nanti connectnya langsung ke PancakeSwap. Mau join LP token atau gimana, connectnya langsung ke PancakeSwap seperti itu. Jadi dari audit sendiri itu auditnya untuk Jaguar Swap itu auditnya dari touch rate ya. Jadi biasanya kalau koin-koin baru listing itu biasanya auditnya sih standar sih, emang diaudit sama touch rate. Tapi jika kalian mau invest, kalian harus benar-benar ya riset dan lakukan penelitian ya. Kalau saya sih, kalau dari touch rate sendiri saya masih memendam keraguan, atau saya masih ragu-ragu kalau mau benar-benar invest ya, kecuali dia sudah memiliki sertifikasi dari Certic ya, atau sudah lolos uji dari auditnya Certic. Nah, untuk harga ya, saya skip dulu ya karena ini loadingnya lama. Jadi begitu ya, kalian harus cek ya. Jadi untuk masalah harga, ini harganya sekarang di harga 78 US dollar ya. Jadi harganya lumayan mahal. Jadi saya mau review sedikit ya. Saat saya pertama join itu di Jaguar Swap, saya sih tidak invest ya, cuma tes saja ya. Jadi saya tes masuknya itu di harga 200 US. Sekarang harganya anjlok ke 78. Kita coba lihat ya untuk chartingannya seperti apa untuk chartingan harga. Jadi kita skip dulu. Nah, ini untuk harga dari Jaguar Swap sendiri ya. Dia harga listnya itu di sekitaran 120-an mungkin ya. Ini harga listnya di sini. Harga listingnya dia di sekitar 510 US dollar ya. Itu lumayan mahal. Terus dia sempat naik paling tinggi itu di harga sekian, 6.265, sebelum akhirnya turun sekarang di harga 75 ya tadi ya, 75 US ya. Jadi harga tertingginya dia mengalahkan harganya Ethereum ya. Karena kan harga Ethereum itu kurang lebih sekitar 3.000 ya. Jadi dia 2 kali harga Ethereum. Itu benar-benar wow. Tapi kalian lihat ya, untuk penurunannya kalian bisa lihat untuk tongkat merahnya itu ya. Kayak tongkat merahnya Sun Gokong ya, yang keras sakti ya. Jadi panjang kali. Nah, seperti itu. Kemungkinan menurut kan bisa nggak naik ya kalau kayak gini ya? Kalau saya sih kalau udah invest di sini, kalau udah tes invest di sini sih pasrah sih. Karena ini benar-benar tinggi loh. Nah, turunnya seperti itu. Naiknya itu mungkin bisa ya. Mungkin bisa sih, tapi nggak tahu kapan. Atau bisa nunggu aja sih kita. Bisa, tapi bisa nunggu. Oke, kita balik lagi. Nah, kita balik lagi ke home ya, home-nya Jaguar. Terus kita lihat roadmapnya seperti apa. Jadi roadmapnya sendiri seperti ini ya. Jadi dia belum listing di BSC Scan ya. Further audit BSC Scan listing, iDrop, to be list and Major Exchange, IFO. Terus Jaguar Partnership ini sudah dengan MoFi ya. Nah, seperti itu ya roadmapnya. Jadi dia tidak menginformasikan tentang timnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya seperti apa proyek kedepannya untuk Jaguar. Saya sih tidak menyarankan kalian untuk investasi atau tidak, tapi kalian bisa nilai sendiri seperti apa proyek Jaguar ya. Tapi kalau saya sudah tes untuk invest, saya sih agak gimana ya. Modal baliknya itu agak susah sih, soalnya harga saat saya join itu ternyata lebih anjlok lagi di harga 75 sekarang. Terus kesusahan untuk naik ya. Jadi saya harus nunggu lama agar balik modal. Modalnya sih nggak terlalu banyak sih ya, tapi mungkin pakai gambaran kalian aja. Jadi jangan lihat hanya dari APR-nya saja, tapi kalian harus lihat project dari sebuah koin dan fundamental dari koin yang kalian invest ya. Dan yang nomor 2 itu Panther Swap. Nah, kita langsung saja ya.
Nah, yang kedua ini PanterSwap ya. Sebenarnya PanterSwap itu lebih awal ya listingnya daripada Jaguar ya. Jadi lagi berapa harinya baru Jaguar listing setelah PanterSwap. Jadi PanterSwap sendiri itu banyak yang serang ya di sosial media Twitternya dia. Jadi kalian bisa cek itu di Twitternya PanterSwap seperti apa ya. Terus bedanya dia dari Jaguar Swap, dia nggak isi link referral ya untuk login atau connect ke wallet ya. Jadi kita connectnya seperti biasa, seperti PancakeSwap, AppSwap, dan yang lainnya ya. Terus untuk APR sendiri, mungkin ini lebih besar dari PancakeSwap, tapi lebih rendah dari Jaguar ya. Ini masih APR-nya kalau saat saya pertama join itu di 6.000, 6.000-an persen ya. Terus sekarang sudah banyak yang masuk liquidity itu sekitar 23 juta. Jadi APR-nya menurun sekitar 2.707%. Ini saya joinnya di pool Panther BUSD ya. Jadi untuk harga sendiri, untuk harga saat saya pertama join itu di kisaran 2 ya. Jadi dia sempat naik ke 5, habis itu turun lagi ke 2. Kita lihat price chartnya ya. Kita skip dulu. Nah, price chartnya seperti ini ya. Jadi dia di harga kalau nggak salah itu harganya berapa nih? Harganya 1,68 itu pas baru list, habis itu terbang sampai harga 5,2 US dollar. Setelah itu terbang ke bawah lagi jadi 2,128. Kalau menurut saya sih ini masih mungkin dibilang sih kalau koin baru sih masih standar ya, seperti ini emang chattingannya ya. Jadi koin-koin yang baru list di DEX seperti Pancake, terus farming atau staking itu untuk chart seperti ini kalau menurut saya sih masih standar ya. Jadi kalau seperti Jaguar itu mungkin agak tajam sih menurut saya karena di bawah dari harga terendahnya dia, di bawah dari harga listingnya dia. Jadi ini untuk chart harga ya. Terus untuk kita skip dulu. Untuk chart harga ya. Jadi saya pertama joinnya itu di 2 dengan total APR itu sekitar 6.000. Terus sekarang APR-nya jadi 2.000. Menurut saya sih masih standar ya, cuma dia pembedanya itu di APR. Jadi banyak yang nanya dan banyak yang ragu-ragu ya sama project DIVA dari PanterSwap. Tapi sampai saat ini dia masih tetap ya, masih tetap istilahnya masih tetap on dan baru saja melakukan audit dari Certic ya. Kalau kita lihat audit sendiri itu dia auditnya sudah dari test rate dan dari Certic itu in progress. Terus kalau untuk PanterSwap itu tidak ada lock liquidity ya, atau saat kalian masuk liquidity itu uang kalian masih tetap bisa unstick seperti PancakeSwap atau yang lainnya ya. Kalian bisa ambil lagi uangnya kalau kalian masuk liquidity. Beda sama Jaguar Swap tadi ya, yang kita sudah masuk itu uang kita bakal tertanam selamanya ya di sana ya. Jadi kita tinggal ambil bunga-bunganya aja seperti itu. Kalau yang di PanterSwap itu nggak ada yang seperti itu ya. Jadi ini normal sih, cuma dia pembedanya cuma di APR. Dan timnya pun kalau kalian search di Twitternya itu baru ya aktif ya setelah dia melakukan proses audit dari Certic. Itu tim dari Jaguar itu baru muncul ya untuk balas-balas komen-komen di Twitter. Sebelumnya itu tidak pernah sama sekali ya. Jadi banyak yang nyerang tapi tidak ada defend ya, atau tidak ada yang mengargumen untuk membela si PanterSwap seperti itu. Jadi setelah audit dari Certic, timnya itu baru muncul ya, itu menurut saya sih, tapi nggak tahu sebenarnya seperti apa. Terus setelah itu coba kita masuk ke farm ya. Nah, farmnya seperti ini ya. Jadi APR-nya kalau yang paling banyak itu yang ini sih menurut saya, BNB sama
token utamanya Panther, yang lainnya ini masih lumayan sih, lumayan tinggi, tapi bisa dibilang standar lah. Tinggi sih dibilang kalau dibandingin sama Pancake dan Apeswap ya. Nah, kalau saya sih masih ragu-ragu ya sama PantherSwap ya, karena dia masih progres audit dari Certik, kecuali dia sudah ada hasil dan muncul security score, baru kita bisa menilai ke depan project ini seperti apa ya. Kalau saya sekarang itu masih ragu-ragu ya. Jadi saya tidak menyarankan kalian menginvestasi atau tidak. Di sini saya bersifat netral ya. Jadi tidak membela dan tidak memihak siapapun. Oke, sekarang lihat di DevRadar ya. Kita cari DevRadar. Saya skip dulu ya biar nggak lama. Jadi ini merupakan DevRadar ya. DevRadar sendiri itu merupakan radar ya, aplikasi yang berbasis untuk Diva dan NVT dan yang lainnya ya. Ini ya, bukan aplikasi, jadi dia bisa memberikan kita informasi dari total value dan total user yang sudah join atau investasi di sana. Jadi seperti itu ya. DevRadar fungsinya seperti itu. Jadi kalau untuk Diva sendiri yang berbasis BSC itu Panther menduduki posisi 3 ya dari 1 hari, dan kalau dari 7 hari itu menduduki posisi 4. Terus untuk Jaguar sendiri itu menduduki posisi 11. Jadi kalau untuk 1 hari saya cek lagi ya, itu Panther di posisi 3 dan Jaguar di posisi 5. Kalau untuk di 30 hari karena ini baru list, kemungkinan sih nggak masuk ya. Nah ini Jaguar sudah masuk di posisi 18. Panther itu di posisi 7 ya. Jadi DevRadar sendiri bukan acuan kalian untuk invest ya di DeFi atau project DeFi, karena DevRadar sendiri itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, dia itu lihatnya dari atau menghitungnya itu dari total investasi atau total yang user yang sudah join di project tersebut. Jadi kalau untuk keamanan atau safety atau untuk jangka panjang uang kita aman di sana, itu DevRadar bukan itu ya tujuannya ya, atau aplikasinya bukan untuk hal seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat, kalian bisa cek di Certik ya. Saya sih nyaranin kalian ceknya di Certik untuk keamanan dari Diva ya. Jadi kalau sudah lolos dari Certik, kalian bisa lihat skornya. Kalau di atas dari 85 itu bisa dibilang safety-nya sudah bagus ya. Security skornya sudah bagus dan safety-nya sudah bagus. Jadi saya juga tidak bisa menjamin apa-apa ya. Mungkin itu yang bisa saya informasikan karena itu melalui dari Certik Web ya. Jadi kalau di lapangan seperti apa, saya juga tidak bisa menjamin apa-apa ya. Nah, bagi kalian, nah ini merupakan review ya, review dari saya berdasarkan bersifat netral dan tidak ada memihak siapapun ya. Jadi itu sedikit review dari saya. Jadi saya tidak ada menyarankan kalian untuk investasi atau tidak, itu nanti berdasarkan risiko kalian sendiri ya. Kalian harus riset dan cari informasi, dan kalian harus nilai ya, atau kalian harus harus meneliti ya. Jadi kalian harus lebih rinci sebelum kalian memutuskan untuk join atau invest di suatu project atau token kripto ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kalau kalian invest atau trading di kripto sendiri itu sudah besar risikonya, apalagi kalian join di project kripto yang notabene kalian harus menginvestasikan sebuah koin ya. Jadi menurut saya itu resikonya double ya, atau 2 kali ya. Jadi seperti itu.
Jadi seperti itu dulu ya untuk reviewnya, semoga bermanfaat videonya. Jadi jika ada salah data atau ada salah kata, saya minta maaf dan mohon dimaklumi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di deskripsi ya, atau kalian bisa komen di grup Telegram saya ya. Itu linknya juga ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat dan see you on next video. Thank you.